Assalamualaikum, welcome my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Hidayatullah dengan NIM 2160202009. Saya berasal dari Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat. Saya akan mengerjakan tugas mata kuliah Manajemen Perbankan Syariah dengan dosen pengampu Fadli Setiawan SE IMM. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang pembukaan saya, langsung saja kita masuk ke dalam materi mata kuliah Manajemen Perbankan Syariah yang berjudul Dewan Syariah Nasional MUI. Sekilas tentang Dewan Syariah Nasional MUI. A. Sejarah berdirinya. 1. Lokakarya ulama tentang reksadana syariah yang diselenggarakan MUI Pusat pada tanggal 29 sampai 30 Juli tahun 1997 di Jakarta, merekomendasikan perlunya sebuah lembaga yang menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah atau LKS. 2. Majelis Ulama Indonesia atau MUI mengadakan rapat tim pembentukan Dewan Syariah atau yang disingkat dengan DSN pada tanggal 14 Oktober tahun 1997. 3. Dewan Pimpinan MUI menerbitkan SK pada tanggal 10 Februari tahun 1999 tentang pembentukan Dewan Syariah Nasional MUI. 4. Dewan Pimpinan MUI mengadakan acara ta'aruf dengan pengurus Dewan Syariah Nasional MUI tanggal 15 Februari tahun 1999 di Hotel Indonesia, Jakarta. 5. Pengurus Dewan Syariah Nasional MUI untuk pertama kalinya mengadakan rapat pleno 1 Dewan Syariah MUI tanggal 1 April tahun 2000 di Jakarta dengan mengesahkan pedoman dasar dan pedoman rumah tangga Dewan Syariah MUI. B. Latar belakang. 1. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dibentuk dalam rangka mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian dan mendorong penerapan ajaran Islam dalam bidang perekonomian atau keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syariat Islam. 2. Pembentukan Dewan Syariah Nasional MUI merupakan langkah efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi atau keuangan. Berbagai masalah atau kasus yang memerlukan fatwa akan ditampung dan dibahas bersama agar diperoleh kesamaan pandangan dalam penanganannya oleh masing-masing Dewan Pengawas Syariah atau yang disingkat dengan DPS yang ada di lembaga keuangan syariah. 3. Untuk mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi dan keuangan, Dewan Syariah MUI akan senantiasa dan berperan secara proaktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan. Visinya yaitu memasyarakatkan ekonomi syariah dan mensyariahkan ekonomi masyarakat. Sedangkan misinya menumbuh kembangkan ekonomi syariah dan lembaga keuangan atau bisnis syariah untuk kesejahteraan umat dan bangsa. Tugasnya pun terbagi, yaitu 1. Menerapkan fatwa atas sistem kegiatan produk dan jasa LKS, LBS, dan LPS lainnya. 2. Mengawasi penerapan fatwa melalui DPS di LKS, LBS, dan LPS lainnya. 3. Membuat pedoman implementasi fatwa untuk lebih menjabarkan fatwa tertentu agar tidak menimbulkan multi penafsiran pada saat diimplementasikan di LKS, LBS, dan LPS lainnya. 4. Mengeluarkan surat edaran atau taklimat kepada LKS, LBS, dan LPS lainnya. 5. Memberikan rekomendasi calon anggota dan atau mencabut rekomendasi anggota DPS pada LKS,
LBS, dan LPS lainnya. 6. Memberikan rekomendasi calon ASPM dan atau mencabut rekomendasi ASPM. 7. Menerbitkan pernyataan kesesuaian syariah atau keselarasan syariah bagi produk dan ketentuan yang diterbitkan oleh otoritas terkait. 8. Menerbitkan pernyataan kesesuaian syariah atas sistem, kegiatan, produk, dan jasa di LKS, LBS, dan LPS lainnya. 9. Menerbitkan sertifikat kesesuaian syariah bagi LBS dan LPS lainnya yang memerlukan. 10. Menyelenggarakan program sertifikasi keahlian syariah bagi LKS, LBS, dan LPS lainnya. 11. Melakukan sosialisasi dan edukasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah. 12. Menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya. C. Wewenang. 1. Memberikan peringatan kepada LKS, LBS, dan LPS lainnya untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional MUI. 2. Merekomendasikan kepada pihak yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan. 3. Membekukan dan atau membatalkan sertifikat syariah bagi LKS, LBS, dan LPS lainnya yang melakukan pelanggaran. 4. Menyetujui atau menolak permohonan LKS, LBS, dan LPS lainnya mengenai usul pergantian dan atau pemberhentian DPS pada lembaga yang bersangkutan. 5. Merekomendasikan kepada pihak terkait untuk menumbuh kembangkan usaha bidang keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah. 6. Menjalin kemitraan dan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri, untuk menumbuh kembangkan usaha bidang keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah. D. Struktur perangkat. Perangkat internal Dewan Syariah Nasional MUI terdiri atas 1. Badan pengawas. 2. Badan pengurus. 3. Badan pelaksana harian atau BPH. 4. Perangkat eksternal Dewan Syariah MUI. 5. Dewan Pengawas Syariah atau DPS. 6. Penasehat Syariah. 7. Komite Syariah. 8. Tim Ahli Syariah atau TAS. 9. Perangkat lainnya jika diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Syariah Nasional MUI. Jadi dapat disimpulkan, pengertian Dewan Syariah Nasional adalah lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang bertugas memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk, jasa, dan kegiatan bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Dewan Syariah Nasional merupakan dari bagian Majelis Ulama Indonesia. Keberadaan Dewan Syariah Nasional MUI saat ini semakin dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya para pelaku dan pemangku kepentingan sektor ekonomi dan keuangan syariah. Hal itu tidak terjadi begitu saja. Fungsi Dewan Syariah Nasional yaitu bagian dari MUI yang bertugas mengembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan sektor keuangan pada khususnya, termasuk usaha bank, asuransi, dan reksadana. Kedudukan fatwa Dewan Syariah Nasional dalam peraturan perundang-undangan adalah sebagai hukum positif mengikat bagi para pelaku ekonomi syariah. Dewan Syariah Nasional berwenang untuk menetapkan dan mengeluarkan fatwa-fatwa hukum Islam tentang kegiatan ekonomi dan keuangan.
sedangkan DPS hanyalah bertugas mengawasi pelaksanaan fatwa Dewan Syariah Nasional tersebut di lapangan pada lembaga ekonomi dan lembaga keuangan syariah. Kedudukan fatwa Dewan Syariah MUI dalam perbankan syariah. Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI menjadi salah satu prasyarat penentu bagi pemberlakuan suatu produk pada perbankan syariah sebagaimana diamanatkan undang-undang, sehingga keberadaan fatwa tersebut bersifat mengikat bagi pengembangan sistem operasional perbankan syariah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Karena saya hanya manusia biasa yang khilaf atas kesalahan. Karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.